Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen's of Rice, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Sayuan yang menyetujui jika ayahnya juga bukanlah orang yang baik. Namun, konten utama dari komunikasi ini adalah tentang perlunya penyelamatan di medan perang Valen Flan Void. Para prajurit ras Bloodstreak dan Bloodfeud tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Sejumlah besar prajurit membanjiri medan perang Valen Flan Void, dan jumlah kami jelas lebih kecil dari lawan. Orang misterius berkata, secara paksa melewati penghalang Void membutuhkan pembayaran yang besar. Aku tidak menyangka pihak lain bersedia melakukannya. Segalanya menjadi semakin rumit. Viking kecil, bala bantuan mungkin akan tidak patuh. Kamu pasti menyadari hal ini. Viking meminta kepada wanita misterius tersebut untuk tidak khawatir terhadap Viking. Karena di sini Viking tidak sendirian. Sayuan dan Ziroyan adalah orang yang sangat baik. Dan dengan bantuan mereka, banyak hal yang bisa Viking lakukan. Pantas saja Viking kecil dulu kamu memanggilku kakak Su. Tapi sekarang kamu memanggilku pemimpin Su. Ternyata kamu punya kakak perempuan baru, ucap pemimpin Su yang iri. Setelah itu, Viking pun langsung memutuskan sambungan formasi tersebut. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu bala bantuan, lalu berangkat ke medan perang Valen Flan Void. Selama periode ini, kita harus lebih waspada dan mencegah masalah sebelum terjadi. Mereka berdua pun menyetujuinya. Sayuan tidak sabar ingin bertemu dengan keluarganya. Pada saat itu, aku akan memukul mereka satu persatu dengan tanganku sendiri. Beraninya mereka membodohiku seperti ini, sial. Ziroyan pun hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Ibu Kyoruyan berkata, "Baiklah, jangan membuat wajah pahit. Apa bagusnya keluarga itu? Leluhur tua dari keluarga kuemu. Wanita tua ini sudah lama muak dengannya." Apa yang dikatakan ibu mertua benar. Aku merasa bahwa kita telah lepas dari lautan penderitaan. Jadi harus bahagia. Ayah Kyoruyan bersyukur karena keluarga mereka tetap dalam keadaan yang utuh. Tapi ayah Kyoruyan khawatir dengan orang-orang yang berada di industri di sekitar gunung. Nama ibu Kyoruyan adalah Qiang-Qiang. Qiang-Qiang berkata, "Jika aku tidak menyelamatkanmu dan merusak fondasinya, aku pasti sudah mencapai alam Dao dan hanya beberapa menit untuk membawamu keluar dari keluarga gue." Ayah Kyoruyan mengatakan, jika dirinya hanya khawatir setelah mereka pergi, teman lama yang mengikuti mereka untuk mencari nafkah akan mengalami kehidupan yang buruk. Ayah Kyoruyan bimbang apakah dirinya terlalu banyak mengambil sesuatu sebelum dirinya pergi. Itu semua milikmu. Terlebih lagi, sekelompok sampah yang menunggu untuk mati. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Tanya Qiang-Qiang kepada suaminya. Ayah Kyoruyan menanyakan apakah dirinya bisa kembali ke sana lagi. Qiang-Qiang mengatakan kepada suaminya, jika suaminya tetap berada di sisi Qiang-Qiang, itu bukanlah hal yang perlu dipikirkan. Ngomong-ngomong, untungnya kita beruntung. Aku ingin berdiskusi dengan ayah dan ibu mertua bagaimana cara melarikan diri dari keluarga gue. Tetapi tanpa diduga, keluarga gue rusak parah. Kontrak pelacak padamu dan ayah mertua tiba-tiba menghilang. Lalu kita bisa pergi mencari Yan-er. Si Disun bingung apa yang akan terjadi kepada keluarga gue. Kyoruyan menyuruh si Disun untuk tidak memikirkan hal tersebut. Karena dirinya hanya ingin kembali ke Gurun Tandus Selatan dan menemui Ziroyan.
dan juga ingin mencari tahu bagaimana kedua putranya meninggal. Jika bukan karena garis keturunan Human Soveragon kakekmu yang membiarkan leluhur membawa kita kembali dari wilayah Tandus Selatan, kita tidak akan meninggalkan anak-anak selama ini. Namun, aku terutama khawatir apakah Yanar dibawa pergi. Ingat, kamu menggunakan roh rubah suci untuk menghitung situasi Royan baru-baru ini. Tetapi roh rubah suci langsung menghilang, seolah-olah aku memaksa roh rubah suci. Jelas dia merasakan perlawanan ketika dia menghitung. Dia tidak yakin, dan dia terkejut sampai mati ketika dia secara paksa mengintai. Itulah yang membuatku khawatir. Si Disun khawatir jika fisik si Royan ketahuan dan dibawa pergi oleh orang-orang yang sangat kuat. Tidak, keberuntungan Yanar tidak akan seburuk itu. Ayah Royan meminta kepada mereka berdua untuk tetap tenang dan tidak khawatir kepada si Royan. Kiang-Kiang bertanya, menantu yang baik, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki saudara angkat yang berasal dari ras iblis suci? Bukankah dia akan menjaga cucu perempuan kita? Ayah Royan juga berkata, gadis baik, juga jangan lupa, kamu meminta si Qinlian pergi untuk membantu mengurus 1 atau 2. Mari kita lihat situasinya, jadi jangan terlalu khawatir. Royan pun langsung tenang kembali. Setengah bulan kemudian, di Gurun Tandus Selatan, Royan kaget dengan keadaan Gurun Tandus Selatan saat ini. Ayah dan ibu Royan pun langsung melihat keadaan Gurun Tandus Selatan saat ini. Dan mereka berdua bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Gurun Tandus Selatan? Dan ternyata, keadaan Gurun Tandus Selatan saat ini sangatlah parah. Sepertinya tidak salah dengan apa yang kamu bicarakan saat di kapal perang. Eksistensi yang sangat kuat mengambil tindakan dan mengambil cucu yang baik. Bahkan bersama dinasti Yan Agung dirampas bersama. Jika bukan karena Yanar, kamu menggunakan kekuatan spiritualmu dan mengaktifkan kontrak pelacak di tubuhmu, sehingga leluhur keluarga gue menemukan jejakmu. Bagaimana leluhur keluarga gue bisa melintasi void dan menangkapmu dari tanah liar? Tapi sekali lagi, dengan kekuatan leluhur, dia tidak bisa mengambil seluruh wilayah Gurun Tandus Selatan. Sekarang musuh yang mengambil cucu yang baik mungkin sangat kuat, sehingga tidak terbayangkan. Mereka semua terus memandangi Gurun Tandus Selatan. Si Disun mengatakan jika mereka harus turun dan melihat. Ketika kapal mereka sedang perlahan menurun, tiba-tiba si Disun melihat sesuatu, dan kapal mereka langsung turun dengan cepat. Dan mereka semua berhasil mendarat dengan sempurna. Ketika sudah mendarat, mereka semua melihat ada sekumpulan mayat. Si Disun tahu jika mayat tersebut ialah orang-orang dari negara barbar. Bukankah orang-orang dari negara barbar ditangkap oleh Kekaisaran Dayan untuk mempercepat perkembangan dinasti Yan Agung dan batu asah untuk mempercepat pertumbuhannya? Tanya Royan. Si Disun melihat sesuatu. Si Disun menyuruh mereka untuk melihatnya. Dan ternyata ada seseorang yang mati dengan mengenaskan. Metode ini persis sama dengan orang yang menyerangmu di Gurun Tandus Selatan saat itu. Ya, sambil menyakiti orang, itu juga akan menyerap kekuatan jiwamu. Jiaku, aku rasa jiwanya terkuras hidup-hidup. Pembunuhnya, apakah pria kuat aneh yang kamu temui saat itu? Tanya Kiang-Kiang. Royan menjawab, itu benar. Saat itu, saudara angkat Kaisar Agung Iblis Suci membantu kami melatih beberapa bawahan yang kuat. Tapi orang-orang ini dibunuh dalam semalam dan jiwa mereka tersedot hingga kering. Ketika kami sedang menyelidiki, kami kebetulan bertemu dengan orang kuat yang menyerang orang-orang dari Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji. Jadi kami juga bergabung dalam pertempuran. Hanya skill lawan aneh. Jika terluka, maka jiwanya akan terserap. Pada saat itu,
jika leluhur keluarga kue tidak menembak kami dari udara dan menyeret kami pergi bersama musuh itu. Aku khawatir. Hanya saja orang tersebut di tengah jalan meronta-ronta dengan sengit dan jatuh langsung dari lorong ruang. Aku rasa dia kembali lagi kali ini. Ayah Kue Ruyan bertanya, bisakah kalian mengidentifikasinya, musuh itu? Apakah kalian menemukan sesuatu yang istimewa? Si Disun menjawab, kami tidak bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas, tapi kami bisa melihat bahwa kepala lawan di bawah kerudung memiliki tanduk emas. Beberapa saat kemudian, Dian Agung, si Royan sedang bekerja, sedangkan Sayuan sedang belajar dengan giat. Si Royan emosi dengan Sayuan. Sayuan menanyakan ada apa. Si Royan langsung memukul kepala Sayuan dan menyuruh Sayuan agar tidak lagi meminta bantuan kepada si Royan tentang moralitas kerajaan iblis Yuanzi. Dan si Royan menyuruh Sayuan agar dapat meniru Baiking yang dengan serius mengurusi urusannya sendiri. Baiking pun melakukannya dengan sangat cepat. Sayuan yang melihatnya pun terkagum-kagum dengan kecepatan Baiking yang bahkan lebih cepat dari si Royan dalam meninjau memorial. Tiba-tiba Laosan datang dan berkata, Yang Mulia, sekelompok bala bantuan yang mengaku diundang oleh Yang Mulia Longqiu datang di luar istana pangeran. Tapi sepertinya ada yang salah dengan kelompok orang itu. Qiutan bangun dan menanyakan, apakah orang-orang itu ingin mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Laosan menjawab jika bukan itu masalahnya, karena mereka lebih terlihat seperti pengungsi. Baiking emosi dan berkata, brengsek, mereka yang bertugas menyediakan bala bantuan benar-benar punya nyali, beraninya melanggar perintah pemimpin aliansi dan menggunakan pengungsi sebagai tentara untuk membodohiku. Baiking pun langsung tenang kembali. Sayuan menanyakan kepada si Royan, apakah mereka harus pergi melihatnya juga. Tentu saja, kita akan pergi ke medan perang Valen Flan Void dan kelompok bala bantuan ini. Jika ada masalah sebelum pergi, apakah kamu masih bisa melihat keluargamu yang dalam masalah? Sayuan melihat ke arah Qiutan dan berpikir, jika Qiutan pasti akan mengikutinya juga. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, para bala bantuan telah berbaris. Hanya orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat ini. Apakah mereka di sini untuk menjadi bala bantuan atau untuk menyerahkan kepala mereka? Orang ini berpakaian mewah dan seharusnya menjadi pemimpin kelompok orang ini, ucap pikiran Qiutan. Orang tersebut bernama Jia Benya. Jia Benya kesal karena Baiking yang meminta bala bantuan, tetapi malahan Jia Benya lah yang harus menunggu. Jia Benya menanyakan kepada Baiking jika Baiking itu terlambat. Baiking pun tidak menjawabnya. Lupakan saja, aku membawa bala bantuan yang kamu inginkan. Aku harus kembali. Dan Jia Benya pun langsung pergi. Baiking melancarkan serangannya dan menyuruh Jia Benya untuk menunggu. Penundaan dan kurangnya persediaan baik-baik saja. Tetapi kali ini bala bantuan asal-asalan. Ini benar-benar berlebihan. Dan seketika sebuah petir menyambar ke arah Jia Benya. Jia Benya menanyakan apa yang sedang Baiking lakukan. Kelompok pria tanpa kekuatan bertarung ini adalah bala bantuanmu, tanya Baiking. Komandan Longqiu, prajurit di depanmu adalah pasukan terbaik yang bisa kami kerahkan. Kau tidak bisa memaksa orang lain dalam kesulitan, bukan? Saat itu kami berada di garis depan melindungimu dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang kami membutuhkan bantuanmu. Apakah ini caramu membayarnya? Apakah kalian layak bagi para prajurit yang mati? Aku tidak memintamu untuk pergi ke garis depan untuk bertarung. Apakah kematianmu berhubungan dengan kita? Selain itu,
kami meningkatkan kekuatan kami di belakang. Dan kalian akan pergi ke depan untuk menghabisi musuh. Bukankah ini yang disepakati di awal? Apakah itu mati atau tidak? Apakah itu urusan kami? Jika kau tidak menerimanya, kamu dapat pergi ke aliansi 100 ras dan menuntut kami. Mengerti? Sedikit penjelasan tentang aliansi 100 ras. Tugas kelompok tersebut adalah menyatukan ras dari semua alam dan melawan penjajah asing. Jika kamu merasa masih marah dengan keluhan tersebut, kamu juga bisa melakukan sesuatu padaku atau bahkan membunuhku. Bagaimanapun, kamu adalah teman dekat pemimpinsu. Aku percaya bahwa bahkan jika kamu membunuhku, orang-orang dari aliansi 100 ras tidak akan melakukan apapun kepadamu, bukan? Tidak, aku harus menahan diri. Aku tidak boleh bergerak. Walaupun aku melakukan tindakan yang benar, itu akan menjadi tidak masuk akal. Dan itu juga akan melibatkan pemimpin aliansi. Ucap pikiran Viking yang emosi. Sayuan juga ikut emosi dan akan menyerang Jia Benya. Shiroyan pun langsung menghentikan Sayuan dan menanyakan apa yang akan Sayuan lakukan. Sayuan menjawab jika dirinya akan membunuh bajingan itu. Shiroyan memberitahu kepada Sayuan jika Jia Benya sengaja memprovokasi Viking untuk membuat Viking bergerak. Jika Sayuan bergerak, Sayuan akan masuk ke dalam perangkap musuh. Jadi kita hanya melihatnya seperti ini, tanya Sayuan. Shiroyan menjawab jika mereka harus percaya kepada Viking karena dia masih bersabar sekarang, yang berarti masalahnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau tidak, Viking akan melakukannya sejak tadi. Sayuan pun menuruti nasihat Shiroyan. Kalian sekelompok bajingan, kalian hanya ingin menjatuhkan pemimpinsu. Ini sangat rumit. Makasih atas pujianmu. Medan perang Void dan bala bantuan, semuanya berada di bawah komando Long Qiu. Aku yakin Long Qiu tidak akan mengecewakan kami. Dan Jia Benya pun langsung pergi. Mengapa kamu tidak bergerak? Hanya diintimidasi seperti ini. Apa perbedaan antara membiarkan orang-orang ini pergi ke medan perang dan mengirim mereka ke kematian? Hanya bisa dikatakan bahwa pembagian di aliansi 100 ras terlalu serius. Wilayah pegunungan Quanfu ini didukung oleh para tetua aliansi 100 ras. Dengan sengaja mengubah konspirasi menjadi konspirasi. Menunda waktu dan tidak bekerja selama dalam pertempuran. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini belum terlambat untuk menuntutnya secara langsung. Viking mengatakan jika itu sudah terlambat. Pemimpin Su sangat mementingkan aturan. Jika ingin menuntut keluarga Jia, kamu harus mengumpulkan bukti dan menyelidiki, yang terlalu memakan waktu. Dan medan perang Valen Flan Void tidak bisa menunggu. Menunda waktu menyebabkanmu kalah dalam pertempuran, dan kemudian menyalahkanmu atas itu. Sehingga kamu dan pemimpin aliansi Su akan menanggung kejahatan kegagalan. Dan jika kau barusan mengambil tindakan, mereka akan menuntutmu atas kejahatan persaudaraan aliansi. Dan pemimpin aliansi Su akan tetap terlibat. Viking memuji Shiroyan yang bisa menebak rencana lawan. Sedangkan Sayuan sedang pusing dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi sekarang adalah memastikan bahwa medan perang Valen Flan Void tidak jatuh dan menunda waktu. Seret mereka ke pemimpin aliansi Su dan jatuhkan mereka sesuai aturan. Brengsek, Jia Benya itu sangat kejam, mencoba segala cara untuk menyakitiku. Siapa yang menyakiti siapa? Apa yang kita lewatkan? Mengapa kita tidak bisa mengikuti ritme? Tidak, aku harus mengambil Long Qiu Dao untuk melihat apakah Jia Benya itu telah memasang jebakan di medan perang Valen Flan Void. Kamu tunggu saja, aku akan segera kembali.
Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.